Halo Sobat Pelajar, jumpa lagi di Ruang Belajar Channel. Nah, melanjutkan materi FPB dan KPK sebelumnya, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menjawab soal-soal cerita FPB dan KPK. Nah, bagaimana pembahasannya? Silahkan siapkan alat tulis kalian dan mari kita mulai. Nah, untuk menjawab soal cerita FPB dan KPK, yang pertama kita harus bisa membedakan apakah soal cerita yang akan kita jawab itu termasuk soal cerita FPB atau soal cerita KPK. Nah, untuk memudahkan kita dalam membedakannya, di sini kakak akan memberikan kata-kata kuncinya. Nah, yang pertama, kata kunci untuk soal cerita FPB. Nah, di sini ada paling banyak, sebanyak-banyaknya, sama banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, sama rata. Nah, ingat, kalau nanti di dalam soal ada kata-kata tersebut, maka itu artinya kita diminta untuk menentukan FPB. Diingat-ingat ya. Oke, kemudian kata kunci untuk soal cerita KPK. Nah, di sini ada setiap titik-titik sekali, bersama-sama, bersama lagi, bersamaan. Nah, jika nanti di dalam soal ada kata-kata tersebut, maka artinya kita diminta untuk menentukan KPK-nya. Ingat-ingat ya. Dan jangan lupa dicatat. Oke, biar lebih jelas kita coba latihan soal berikut ini. Dinda memiliki 24 permen karet dan 40 permen coklat. Permen tersebut akan dimasukkan ke dalam kantung plastik dengan jumlah yang sama. Berapakah jumlah kantung plastik yang dibutuhkan oleh Dinda? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu apakah soal ini termasuk soal cerita KPK atau FPB. Oke, kita coba perhatikan soalnya. Di dalam soal terdapat kata-kata dengan jumlah yang sama. Nah, berarti kalau ada kata jumlah yang sama, soal tersebut termasuk soal apa? FPB atau KPK? Dengan jumlah yang sama. Nah, berarti soal tersebut adalah soal cerita FPB, ya kan? Oke, setelah kita tahu kalau soal ini adalah soal cerita FPB, nah selanjutnya tinggal kita tentukan FPB-nya. Nah, terserah mau pakai metode pohon faktor ataupun metode tabel. Nah, misalnya di sini kakak contohkan menggunakan metode pohon faktor. Oke, kita tentukan FPB dari 24 dan 60 menggunakan metode pohon faktor. 24 dibagi 2 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, 3 itu sudah bilangan prima, maka kita stop. Oke, sekarang yang 40. 40 dibagi 2 sama dengan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 sudah bilangan prima, maka kita stop. Oke, sekarang kita tuliskan faktorisasi prima dari 24 dan 40. Oke, 24 sama dengan 2. Nah, di sini 2-nya ada 3 buah. Berarti kita tulis 2 pangkat 3. Kemudian dikali 3. Oke, sekarang faktorisasi prima dari 40. 40 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 5. Oke, sekarang kita tentukan FPB-nya. Nah, masih ingat kan? FPB itu kita pilih perkalian faktor yang sama dan pilih pangkat terkecil. Nah, di sini perkalian faktor yang sama yaitu 2. Di 24 ada dan di 40 juga ada. Dan kebetulan di sini pangkatnya sama-sama 3, ya kan? Sama besar. Berarti tinggal kita tulis saja 2 pangkat 3. Nah, sekarang kita hitung 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Ketemu deh FPB dari 24 dan 40 sama dengan 8. Oke, sekarang kita lihat soalnya lagi. Di sini pertanyaannya adalah berapakah jumlah kantung plastik yang dibutuhkan oleh Dinda? Nah, jawabannya tadi berapa? 8, ya kan? Nah, jawabannya adalah 8 kantong plastik. Nah, ketemu deh.
Jadi jumlah kantong plastik yang dibutuhkan Dinda adalah 8 buah kantong plastik. Gitu. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, next kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Bel A berbunyi setiap 12 menit sekali, sedangkan bel B berbunyi setiap 10 menit sekali. Jika bel A dan bel B berbunyi bersama-sama pada pukul 8, maka kedua bel tersebut akan berbunyi bersama-sama lagi pada pukul ... Oke, seperti sebelumnya, pertama kita ketahui dulu apakah soal ini termasuk soal cerita FPP atau KPK. Oke, kita lihat soalnya. Kita bisa perhatikan di sini ada kata-kata bersama-sama lagi. Nah, kalau ada kata bersama-sama lagi, berarti soal ini termasuk soal FPP atau KPK. Ayo kira-kira apa? Nah, ingat, kalau ada kata-kata bersama-sama lagi atau bersamaan, nah berarti soal ini termasuk soal KPK. Nah, berarti kita akan menentukan KPK. Oke, langsung saja kita jawab. Kalau tadi kakak sudah contohkan menjawabnya pakai metode pohon faktor, sekarang kakak akan menggunakan metode tabel untuk soal yang kedua ini. Oke, langsung saja kita cari KPK dari 12 dan 10 menggunakan metode tabel. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 6 masih bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 5 nggak bisa dibagi 2. Berarti kita tulis lagi angkanya 5. 3 dan 5 sudah tidak bisa dibagi 2, ya kan? Berarti kita ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 3. 3 dibagi 3 bisa ya. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 5 dibagi 3 tidak bisa, maka tetap kita tulis 5. Nah, sekarang kita bagi ke bilangan prima selanjutnya, yaitu 5. 1 dibagi 5 nggak bisa, berarti tetap 1. 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, kalau angka terakhirnya sudah 1 semua, berarti kita stop. Oke, sekarang tinggal kita hitung KPK-nya. KPK-nya yaitu kita kalikan semua angka pembaginya, yaitu 2 dikali 2 dikali 3 dikali 5. Nah, 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 3 sama dengan 12. 12 dikali 5 sama dengan 60. Ketemu deh. Jadi KPK-nya adalah 60. Nah, kita lihat soalnya tadi. Di sini satuannya yaitu menit, ya kan? Berarti kita tulis menit, 60 menit. Oke. Nah, kita lihat lagi soalnya. Di sini bel A dan bel B berbunyi bersama-sama pada pukul 8. Nah, berarti kedua bel tersebut akan berbunyi bersama-sama lagi setelah 60 menit atau setelah 1 jam. 1 jam itu kalau kita tulis jadinya 01.00. Udah deh, tinggal kita jumlahkan 08.00 ditambah 01.00 sama dengan 09.00. Jam 9. Jadi bel A dan bel B akan berbunyi bersama-sama lagi pada pukul 9. Ketemu deh. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu soalnya termasuk soal cerita FPP atau soal cerita KPK. Nah, kalau kita sudah tahu, setelah itu kita baru cari jawabannya dengan menentukan FPP atau KPK-nya. Kita bisa memakai metode pohon faktor atau memakai metode tabel. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasan kali ini. Nah, di sini kakak ada latihan soal untuk sobat belajar. Coba dikerjakan dan tuliskan jawabannya di kolom komentar di bawah. Sekian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next time.